Teman-teman, satu kali ada seorang pendeta dari Bali. Beliau datang ke gereja kami yang ada di Singapura dan dia bercerita tentang satu kejadian di rumahnya. Karena di rumahnya ada banyak orang, dia menampung banyak anak-anak yang homeless, dan dia bercerita tentang satu anak yang sudah diangkat menjadi anak dalam keluarganya. Satu kali anak itu memecahkan gelas di dalam rumahnya, dan sudah ketahuan kalau yang memecahkan gelas itu adalah anak ini. Ketika istri dari bapak ini bertanya kepada anak itu siapa yang memecahkan gelasnya, anak itu berusaha untuk menyembunyikan dengan berkata dia tidak tahu. Dia berusaha untuk terlihat bahwa dia tidak melakukan satu kesalahan, dan dia berbohong kepada ibu yang adalah ibu angkatnya sebenarnya pada saat itu. Dan ketika kebohongan itu terjadi, sang ibu kemudian memberikan satu pengajaran, pendidikan kepada anak itu. Kenapa kamu berusaha untuk berbohong dan tidak berani untuk mengakui kesalahan? Tahukah teman-teman bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta yang selalu memberikan satu kebohongan dalam hidup kita, yang berkata bahwa ketika kita mengakui pelanggaran maka kita akan ditolak. Ketika kita mengakui kesalahan, ketika kita terlihat tidak sempurna, ketika kita terlihat salah di hadapan Tuhan, maka kita akan kehilangan status kita sebagai anak, atau kita akan kehilangan berkat kita akan kehilangan penyertaan Tuhan. Tahukah teman-teman bahwa itu adalah tipu daya yang sangat luar biasa yang sudah tertanam dalam diri manusia bertahun-tahun, sehingga ada banyak orang yang lebih percaya kepada perkataan iblis untuk tidak mengakui pelanggaran dan hidup dalam satu paradigma bahwa Tuhan tidak sayang lagi kepada saya tidak mungkin lagi bisa kembali kepada Bapa, dan saya sudah kehilangan kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Sebenarnya yang terjadi tidak seperti itu, karena iblis sudah membuat kita selama bertahun-tahun percaya bahwa kita harus terlihat selalu benar, selalu baik. Kita harus selalu terlihat sempurna. Sedangkan kita juga mengetahui bahwa tidak ada manusia yang bisa melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Kita nggak mungkin bisa hidup tanpa dosa, tanpa pelanggaran. Seperti yang kemarin kita belajar bahwa tanpa melakukan satu kesalahan pun kita sudah lahir ke dalam dunia dengan dosa. Oleh sebab itu kita nggak perlu untuk bisa melakukan kesalahan sehingga kita bisa berkata mengakui bahwa kita berdosa. Nah, Tuhan itu sangat mengasihi saya dan teman-teman. Iblis selalu berusaha membuat kita meragukan kebaikan Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan satu pelanggaran, iblis selalu membuat kita untuk tidak berani mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Padahal 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 bilang, ketika kita mengakui dosa kita, maka Dia adalah setia yang adil sehingga Dia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Tuhan selalu menginginkan supaya kita ada dalam pertobatan. Tuhan selalu menginginkan kita untuk kita datang mengakui kesalahan kita di hadapannya. Karena kita ini anak, kita bukan lagi hamba. Kita adalah anak yang diterima apa adanya, termasuk dengan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan menerima kelemahan kita, bukan berarti Tuhan itu adalah pribadi yang murahan. Tapi Tuhan menerima kesalahan kita, supaya ketika kita mengaku pelanggaran kita, ketika kita mengaku kesalahan kita, maka kasih-Nya akan memulihkan keadaan kita. Kasih-Nya akan memulihkan kehidupan kita. Dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-13, Salomo menulis kalimat yang sangat luar biasa. Dia bilang, siapa orang yang menutupi pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi orang yang mengakui pelanggarannya dan meninggalkannya akan lebih disayangi. Nah, kasih Tuhan sudah tercurah buat saya dan teman-teman. Kasih Tuhan sudah tercurah dalam kehidupan kita. Jangan ragukan kebaikan Tuhan, sehingga ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan sesuatu yang kita tahu, kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan sampai itu membuat kita kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita, bahwa Tuhan bisa mengembalikan keadaan kita, bahkan Tuhan bisa mengangkat kehidupan kita jauh lebih baik, jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Saya ingin membagikan sesuatu bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan lebih menginginkan pertobatan kita. Tuhan tidak pernah punya rencana menghancurkan kehidupan kita. Iblis selalu bilang, Tuhan menghajar kamu, Tuhan membenci kamu, Tuhan tidak menerima kamu. Tetapi Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan berkenan ketika kita datang menemuinya.
Tuhan menunggu ketika kita datang dan mengakui pelanggaran kita. Tuhan mau kita hidup dalam pertobatan setiap hari, bukan hanya satu kali. Tuhan mau kita terus datang ke hadapannya dan jangan berikan ruang kepada iblis untuk membuat kita meragukan kebaikan Tuhan, membuat kita meragukan cinta Tuhan. Di Alkitab ada banyak cerita yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Salah satunya adalah cerita tentang anak yang hilang. Bagaimana anak yang begitu tidak menghormati orang tuanya, menghormati ayahnya. Ayahnya belum meninggal, dia udah minta warisannya. Dan dia habiskan warisannya. Tapi apa yang terjadi? Kalau teman-teman lihat, ayahnya menunggu di rumah untuk anaknya balik. Tuhan menunggu setiap kita. Setiap hari, Tuhan menunggu kita untuk kita datang, mengakui pelanggaran, dan kembali bersekutu dengan Tuhan. Jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. God bless you all.